Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya, buat yang nonton. Kali ini bertemu kembali dengan saya Adi, dan saya akan membahas tentang susuk. Kali ini saya akan membahas tentang susuk ya. Jadi menurut saya susuk itu merujuk pada suatu cara memasukkan benda ke dalam tubuh manusia. Itu menurut saya ya, untuk mendapatkan suatu kelebihan secara spiritual. Jadi untuk membangkitkan daya sugesti kita, membangkitkan daya spirit kita, membangkitkan energi di dalam tubuh kita ini untuk lebih lebih terlihat ataupun lebih menonjol. Itu menurut saya seperti itu. Dan secara tidak langsung susuk itu memberikan unsur sugesti yang benar-benar ampuh, benar-benar memiliki daya spirit dan energi yang memang benar-benar bagus menurut saya. Dan tergantung bagus atau tidaknya itu tergantung dari si pemasangnya ya, tentunya dari si pengolah susuk itu. Dan susuk itu pun berbeda-beda, banyak jenisnya, banyak proses, cara pemasangannya pun berbeda-beda, dan cara pengisiannya juga berbeda-beda di tiap-tiap orang yang bisa memasang susuk. Dan untuk apakah semua orang ini bisa memasang susuk? Kalau menurut saya, jika orang itu mau belajar pasti bisa. Jika orang itu mau belajar pasti bisa, dan tidak semua orang bisa. Jadi harus belajar dulu ya. Jadi ada prosesnya untuk bisa mencapai bisa. Dari tidak bisa menjadi bisa itu banyak proses dan juga tata lakunya. Dan menurut saya susuk ini dibagi menjadi 3 kategori. Kalau ini menurut saya ya, kategori yang pertama itu susuk tua ataupun susuk sepuh, dan yang kedua itu susuk nom ataupun susuk muda. Nom itu dalam bahasa Jawa ya. Dan yang ketiga ini adalah susuk energi ya, susuk tua, muda, dan energi. Untuk susuk tua itu adalah susuk yang tata caranya, ritualnya, prosesnya itu sangat amat panjang dan sangat amat sulit. Dan untuk benda-bendanya pun itu benda-benda yang kualitasnya benar-benar bagus dan benar-benar ampuh, karena memang sudah terbukti ya kalau susuk-susuk tua itu. Karena saya juga sering membuang susuk-susuk tua milik orang-orang tua tentunya ya, orang-orang tua yang sekarang. Dan ketika susuk itu sudah dibuang, itu menjelang 1 atau 2 hari atau bahkan 1 minggu, itu orang si pemakai susuk itu biasanya dayanya udah melemah dan meninggal dunia. Biasanya seperti itu, sesuai pengalaman saya dengan saudara saya Pak Kaim, saudara, sahabat ataupun teman. Dan susuk tua ini yang tentunya susah ya ketika kita menghadapi kematian itu. Kalau menurut saya susah dan sedikit menghambat proses ketika kita menjelang kematian. Dan untuk yang susuk muda itu susuknya tetap sama, melalui proses, melalui ritual, melalui tahapan-tahapan yang lebih mudah daripada susuk yang tua tadi. Dan ini susuk yang muda ya, ini tahapannya lebih mudah daripada susuk yang tua tadi. Dan untuk ritual ataupun proses itu semua tetap memakai proses, tetap memakai ritual, tetap ada tahapan tirakat juga. Dan susuk ini tidak berbahaya. Susuk ini menurut saya tidak berbahaya karena unsur kekuatan sugesti dan energi intinya itu memiliki jangka waktu yang kisarannya atau masa aktifnya itu bisa dicapai, bisa selesai di tahapan bulanan ataupun tahunan, itu seperti itu. Dan susuk nom, susuk muda ini bisa dipakai untuk menambah energi spiritual di bidang apapun, itu seperti itu. Dan untuk yang ketiga adalah susuk energi ya. Susuk energi yaitu unsur kekuatan olah batin dari si pengisi susuk itu.
Jadi ini modelnya tuh olah batin, olah spiritnya si pengisi susuk itu menuju ke bendanya, ke susuk, bendanya seperti jarum ataupun apa, dan menuju lagi ke si pemakai susuk tersebut, sehingga nantinya menimbulkan daya spirit yang hampir sama dengan susuk nom dan susuk tua. Cuman untuk susuk energi ini lebih aman, lebih praktis, dan intinya lebih aman ya. Intinya tuh lebih aman. Ini bisa diobjekkan juga pada kayak seperti air putih biasa yang kita proses melalui ritual, melalui doa-doa, melalui bahasa Jawanya wiridan, itu pun bisa. Itu bisa seperti itu, bisa. Cuman tergantung dari si pengisi itu. Jadi olah batinnya seperti apa, olah spiritualnya seperti apa, sehingga bisa menimbulkan energi spirit yang bagus buat si pemakai susuk itu seperti itu menurut saya ya. Dan untuk menghilangkan susuk energi ini sangat mudah ketika kita sudah tidak membutuhkan lagi. Ini udah bisa hilang dengan sendirinya dan total dan bersih, saya jamin itu ini bisa. Dan caranya pun mudah, nanti bisa saya jelaskan kalau ada yang membutuhkan. Nah, dari ketiga jenis susuk yang saya sebutkan tadi, kita sudah sedikit paham tentang susuk dan tentang kategori susuk. Jenis-jenis susuk itu ada banyak. Jadi ada seperti yang di sini. Ini susuk jarum ya. Ini susuk jarum perak. Nah, ini susuk jarum platinum. Nah, ini kecil banget. Kecil banget ya, nggak kelihatan ya. Dan ini saya ada juga susuk belian. Bukan, inten ya. Maaf, ini susuk inten bukan belian. Kalau belian itu lebih mahal. Kalau inten itu lebih murah ya. Intan kita ngambil dari Kalimantan itu lebih murah. Dan dari semua jenis ini sebenarnya masih ada banyak lagi jenis-jenis susuk, seperti gotri itu juga bisa termasuk kategori susuk. Terus seperti air itu juga bisa metode susuk. Terus untuk air raksa juga bisa. Pokoknya banyak jenis-jenis susuk, itu banyak, tergantung dari si pengisi itu dan dari si orang yang mau memakai susuk itu. Jadi banyak sih jenis-jenisnya, itu sangat banyak. Terus untuk benda-benda itu apakah aman ketika dimasukkan ke dalam tubuh, itu menurut saya tergantung dari si pemasangnya dan dari 3 kategori yang saya sebutkan tadi ataupun yang saya jelaskan tadi. Terus apakah aman? Kalau menurut saya dari ketiga ini, yang lebih aman itu adalah susuk energi, yang kedua adalah susuk nom atau susuk muda, dan yang ketiga ini adalah susuk yang sangat berbahaya. Dan sebisa mungkin saya sarankan jangan memakai susuk tua. Saya sarankan sekali lagi, jangan memakai susuk yang jenisnya tua, karena itu menurut saya pribadi itu benar-benar kurang baik ya, kurang efektif, dan susah nantinya ketika kita menghadapi sakaratul maut. Untuk aman atau tidaknya tergantung si pengolah batin itu sendiri, dari si pemasang itu sendiri. Jika mungkin memiliki legalitas yang jelas, memiliki jam terbang yang tinggi, dan memiliki pengalaman yang luas, mungkin akan lebih aman lagi. Jadi jangan sembarangan ya kalau mau masang susuk, jangan sembarangan. Dan banyak juga kasus-kasus susuk itu tidak berfungsi dengan maksimal, itu banyak banget. Dan kalau di tempat saya sebisa mungkin akan memaksimalkan potensi susuk itu.
Itu kalau di tempat saya sebisa mungkin akan saya dan tim maksimalkan penuh total. Nanti kalau ada kurang apa bisa sharing-sharing. Dan tentunya si pemasang sudah sangat teliti dengan hal yang membuat susuk itu berjalan dengan baik, membuat susuk itu berjalan dengan lancar. Tentunya si pemasang sudah paham itu dan memastikan semuanya aman tanpa ada efek-efek yang mungkin buruk ya. Kembali lagi dari legalitas, jam terbang, pengalaman, dan spiritnya si pengisi benda itu. Keampuhan dari susuk juga tergantung dari legalitas, dari jam terbang, dari si daya spiritnya si pengisi itu. Untuk pantangan, dalam setiap susuk itu memiliki pantangan ya. Jadi pantangan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, itu pun susuk tidak langsung hilang. Biasanya itu 3 kali kita melanggar, susuk itu baru benar-benar hilang. Dan kadang bendanya itu nggak hilang, bendanya hilang mungkin setelah kita melanggar 2 atau 3 bulan, itu mungkin bisa baru hilang, bisa hilang gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk yang susuk jenis susuk tua itu sangat sulit, karena saya juga benar-benar ketika membuang susuk-susuk tua itu butuh energi yang total, butuh energi tambahan, dan butuh bantuan dari keluarganya, dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya untuk ikut membantu mendoakan agar susuk itu bisa cepat keluar ya. Dan kegunaannya dari susuk ini banyak ya, jadi tergantung dari si peminta ataupun si pemakai susuk itu, tergantung. Ini bisa disesuaikan, tetapi tidak selalu full. Jadi misalnya satu susuk itu maksimal 2 atau 3 daya ya, ibaratnya tuh 2 atau 3 fungsi, itu seperti itu maksimal. Kalau minimalnya 1. Dan untuk pantangan ini biasanya banyak ya, dari orang pun beda-beda ya. Kalau yang umum itu seperti makan pisang emas, makan pisang raja, makan sate langsung dengan tusuknya, itu seperti itu kalau umumnya ya. Cuman masih banyak lagi sih cara pantangan-pantangan itu. Nah, sekarang ada pertanyaan dari orang, mungkin ini pertanyaan juga dari kalian yang nonton. Kenapa harga susuk itu mahal? Kenapa harga susuk itu mahal? Satu, karena mungkin si pemasang itu sudah memiliki legalitas ataupun badan hukum yang resmi, dan itu pun ada pajak tiap tahunnya. Dan mungkin sebagian biaya dari itu masuk ke pajak tahunan itu seperti itu. Dan tentu legalitas si pemasang, jam terbang, pengalaman, dan lain-lain itu menentukan juga ya. Nah, ada juga pertanyaan, bagaimana jika susuk yang kita pasang itu tidak ampuh? Ini juga banyak. Tentu dari pihak si pemasang akan terus memaksimalkan potensi susuk ataupun kepuasan dari si pemasang itu. Itu kalau untuk saya ya, jawabannya seperti itu. Tentu akan terus saya maksimalkan, saya totalkan, sehingga bisa memunculkan daya spirit secara baik, secara normal, itu seperti itu. Dan ada pertanyaan lagi seperti ini, apakah bisa susuk itu dipasang dari jarak jauh? Saya pribadi saya menjawab bisa. Kenapa bisa? Karena susuk bendanya itu udah dikunci ya, ibaratnya energinya. Dan ketika udah dikunci, energi susuk ini kita masukkan ke dalam kapsul dan kita tutup, lalu kita kunci lagi. Nah, setelah itu baru kita bungkus dan kita kirimkan ke si peminta susuk itu. Dan setelah sampai di tempat si peminta susuk itu,
Itu nanti akan ada proses selanjutnya yang nanti bisa dijelaskan lewat video ataupun lewat sharing-sharing kita ataupun lewat WA, itu seperti itu. Jadi sudah banyak yang memakai susuk jarak jauh juga, dan mungkin dari orang-orang lain pun sudah dari para paranormal yang lain. Nah, itu adalah pembahasan tentang susuk ya. Dan kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jawabannya tuh ada di pembahasan yang tadi ya. Mungkin kalau kalian melihat video ini dan menyimak secara benar-benar, kalian pasti akan bisa menjawab. Dan untuk hadiah, saya akan memberikan pin paguyuban dan juga pulsa 20.000 untuk dua orang saja ya. Jadi ini buat 2 orang pemenang yang jawabannya benar dan ada di hampir sama dengan penjelasan yang saya tadi jelaskan. Di akhir bulan ini nanti akan saya umumkan pemenangnya. Jika dia jauh akan saya kirimkan pin ini. Oke, buat teman-teman channel Adi Pamungkas, Paguyuban Prabu Pamungkas, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun yang tidak mengenakan dia. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, sudah melihat video ini, dan silakan jawab pertanyaan saya di kolom komentar. Dan di akhir bulan ini nanti akan saya umumkan siapa yang berhak mendapatkan pin ini dan pulsa 20.000 untuk 2 orang pemenang. Silakan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, dan semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi tentang pembahasan susuk ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan tetap jalani hidup dengan baik dan benar, tetap berpositif. Dan untuk tayangan yang di channel Adi Pamungkas ini tayangan yang sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan keilmuan, dan ini real, nyata, dan tidak ada settingan ketika kita mengadakan live ataupun yang lainnya. Itu tidak ada settingannya. Jadi terus dukung channel kami agar memberikan edukasi yang bermanfaat dan memberikan wawasan tentang keilmuan yang pernah kita alami, yang pernah kita pelajari, dan kita saling berbagi pengalaman, kita saling berbagi wawasan, pengetahuan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.